Ini pastinya nih ya, kita belum apa-apa nih. Udah pada berdiri. Karena kami juga sampai dengan hari ini semua, saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School, ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP, jenjang SMP ya, supaya tahu kalau metode pendidikan atau hierarki pendidikan di di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Singapura itu jenjang pendidikan dasar dan menengah itu mengenal pertama adalah primary school, kalau di Indonesia itu SD. Dan kemudian secondary school, ya, secondary school. Jadi Orchid Park Secondary School itu adalah SMP. Nah, terus ada fakta atau data yang lebih jelas lagi adalah Orchid Park Secondary School itu didirikan tahun 1999. Menyimpulkan bahwa Gibran itu belum tentu juga lulus SMP, bisa juga dia lulus SD. Majunya lagi. SD Gibran ya. Di kesempatan ini Dr. Tifa, kami semua, Dr. Rismon berterima kasih juga. Karena ini memang nggak ada bohir ya Bang ya? Ya nggak ada bohirnya, kita bergerak sendiri. Saya sendiri pun kadang-kadang kedungsangan tuh cari ongkos kemari. Jadi memang ini murni tulus. Apa ketulusan ini? Karena kita dari sekarang kita menorehkan sejarah buat anak-anak kita supaya berani mengungkapkan kebenaran dan berani. Oke, dari sini. Ya, ini WA jam 5.34 ya. Itu. Entar, ini nomornya jangan muncul. Ini pastinya nih ya, kita belum apa-apa nih. Udah pada berdiri. Sekarang kan pertanyaannya itu, emang ini bakalan sama kayak Sylvester? Jadi tidak ada orang yang mau menemui kita karena mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka akan kasih ke kita. Pertanggung jawabannya seperti apa? Kayak gitu. Oke. Penyampaian aspirasinya, kemudian nanti disiapkan jawabannya. Oke, Bang Rizal, terima kasih Bang Rizal. Sama-sama. Layak ijazah SMA, SMK yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kita meminta pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, bagaimana surat keterangan penyetaraan tersebut diberikan
dan bagaimana pengkajian silabus, ya, anatomi silabus maupun anatomi kurikulum dilakukan pada tahun 2019. Jika tidak ada pengkajian tersebut, maka kami meminta kepada Bapak Menteri Pak Abdul Muti untuk menarik dan mencabut surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dr. Sutanto, ya, yang merupakan sekretaris Dirjen Dikdasmen pada tahun 2019. Kami menduga surat keterangan tersebut dikeluarkan atas intervensi kekuasaan. Ada relasi kuasa saat itu karena Jokowi saat itu adalah Presiden Republik Indonesia. Kalau Mahkamah Konstitusi saja bisa diintervensi, apalagi cuma sebuah Dirjen Dikdasmen. Oleh karena itu, kepada Pak Menteri, saya kira sudah tiba ya Pak Menteri di kantor. Kalau bisa Pak, kami diterima untuk silaturahmi agar kami bisa melakukan audiensi untuk mendapatkan keterangan yang sedetail-detailnya. Apakah surat keterangan tersebut sah atau tidak? Begitu Bang. Bang, ditambahkan Bang. Ya, saya kira ini kelanjutan daripada cacatnya Gibran. Ya, cacat konstitusi adalah putusan MK 90 PUU 2021 tahunnya 2023 ya, atau nomor 2 tadi itu ya, yaitu cacat konstitusi. Kemudian juga cacat demokrasi karena itu Mas Roy. Bagaimana KPU bisa menerima ya putusan MK itu tentang Gibran yang bisa lolos tanpa adanya perubahan PKPU. Kira ini menjadi cacat demokrasi karena KPU adalah lembaga demokrasi. Dan yang ketiga, ini cacat administrasi. Nah, cacat administrasi inilah yang sekarang kita masalahkan, bahwa Gibran itu tidak absah sebagai orang yang memenuhi syarat untuk administrasi pendidikannya. Seperti disampaikan tadi ya oleh Bang Rismon, bahwa bagaimana bisa dibuat kesetaraan SMK untuk satu proses yang baru syarat saja menuju masuk ke perguruan tinggi dan kualifikasinya adalah dalam sebutan-sebutan kita bimbingan belajar. Bagaimana sebuah bimbingan belajar bisa disetarakan dengan SMK? Saya kira ini masalah besar, skandal besar. Intinya Gibran tidak punya ijazah SMA. Dia tidak punya ijazah SMA. Gitu kan, banyak analisis malah hanya tamatan SD. Gitu. Jadi ini semua ini adalah satu bahan kajian. Oleh karena itu sederhana sebetulnya kami datang ke kementerian ini supaya mendapat keterangan, sederhana saja, keterangan tentang statusnya, gitu kan, supaya bisa diproses berikutnya. Soal proses berikutnya tadi, apakah dicabut keterangan itu atau ditindak itu yang mengeluarkan surat keterangan, karena itu adalah pelanggaran hukum. Saya kira ini intinya gitu kan, mudah-mudahan diterima saat ini, bisa disampaikan aspirasinya, lalu kita mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang status Gibran. Kalau tidak, memang Gibran ini ya cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat administrasi. Dia bukan seorang yang diproduk oleh lembaga akademik yang absah. Oke. Jadi intinya saudara, ya pemirsa semua, Gibran ini tidak memiliki ijazah SMA. Ya. Kalaupun ada adalah sertifikat Foundation Studies, UTS Foundation Studies, di mana ia menempuh 6 bulan sampai 12 bulan saja. Oleh karena itu, ya kita meminta keterangan yang sedetail-detailnya. Bagaimana mungkin surat keterangan tersebut tidak berupa surat keputusan penyetaraan, tetapi hanya berupa surat keterangan saja. Ya, dan itu dipakai untuk calon mencalonkan diri sebagai wali kota Solo tahun 2020 dan wakil presiden tahun 2024. Ya, jika itu dicabut, maka syarat administrasi berupa minimal lulus SMA untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden itu sebenarnya gugur. Ya, oleh karena itu kami minta kejujuran yang sangat jujur untuk rakyat ini, Pak Abdul Muti sebagai
kementerian yang membawahi pendidikan dasar dan menengah. Oh, sudah sedang di WA oleh Pak Roy ya, lewat nomor telepon ke Pak Menteri langsung, Pak Abdul Muti. Oleh karena itu Pak Abdul Muti, sejarah bangsa Indonesia ini ada di tangan Anda. Ada di tangan Pak Menteri ini. Jangan takut kehilangan jabatan, Pak. Jangan pernah takut. Ya, ada menteri kemarin yang dipuja-puji malah sekarang dikerangkeng di sel tikus di KPK ya, Nadiem Makarim. Jabatan itu cuma sederhana, cuma sementara, Pak. Titipan aja. Kalau karena ini Bapak dicabut jabatannya, itu merupakan suatu hal yang mulia. Tapi jangan bungkam kebenaran itu, Pak Menteri, ya Pak Abdul Muti. Kita berharap Pak Abdul Muti ini menjadi pribadi yang selama ini kita kenal, jujur dan berintegritas dan sederhana pula, ya. Begitu. Bang Rustam mau nambahin? Bang Rustam, YouTuber. Ayo sini. Ayo Bang. Wah, Bung Kurnia. Anda kita dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah pada hari ini Allah berkenan memberikan izinnya berupa kesehatan kami bisa hadir di Kemendikbud ya, dalam rangka untuk menanyakan legalitas dari seorang wakil presiden yang hari ini bercokol menemani Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita harus menyadari legalitas adalah awal dari legitimasi. Jika tidak ada legalitas, bagaimana bisa legitimate? Betul atau tidak? Nah, oleh karena itu, kondisi bangsa pada hari ini memang membutuhkan kita semua untuk kritis. Pertanyaannya, siapa lagi yang mau kritis kalau bukan kita? Di saat DPR diam, semua diam, seakan-akan melakukan suatu tutup mulut berjamaah. Ya, kami berada di sini karena kami mencintai bangsa ini. Mungkin orang mengatakan ini lagi rombongannya. Iya, memang kami lagi karena kami mencintai bangsa ini. Dan kami pikir dan kami yakini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah awal atau starting yang baik untuk memulai suatu kenegaraan yang baik. Ya, tidak akan pernah kita temukan statement atau seorang laki-laki yang bergelar kenegarawanan jika dimulai kepemimpinannya dengan tidak sah, dengan kecurangan dan dengan hal-hal yang goib lainnya begitu. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Bang Rismon, dikatakan oleh Bang Rizal Fadilah dan kawan-kawan lain dan juga Bang Roy nanti, bahwasanya legitimasi itu sangat penting. Nah, karena ini sudah berjalan 1 tahun, kami tidak berhenti untuk mencari kebenaran tersebut. Ya, kami juga berharap pihak Kemendikbud berhenti tutup mulut, berhenti pura-pura tidak tahu. Jangan lupa para bapak bangsa, ya, the founding father, the founding parent tidak pernah memaksudkan kita untuk sampai pada tahap menjadi tukang bohong, menjadi orang yang tidak adil, menjadi orang yang curang dan segala macam. Ya, dimulai dari hari ini, saya kira ini waktunya Anda. Kalau Anda tidak ambil kesempatan ini, maka Anda juga menjadi pengkhianat bagi bangsa ini. Dengan data-data yang ada, dengan simptom yang ada, patut dicurigai bahwa ini mengandung suatu kecurangan. Nah, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, buka sebuka-bukanya. Saya kira demikian, maju Indonesiaku dengan pemimpin yang legitimate. Merdeka! Baris Bon, ini kan ini udah kali yang keempat ya, udah kali yang keempat bilang gini. Yang pertama itu ditemui Pak Kali ketiga. Yang ketiga ya, keempat sama ini ya. Ketiga ya. Yang pertama kita ditemui sama Pak Eko. Tapi Pak Eko dengan janji-janjinya ternyata Jumat minggu lalu, ya kan? Janjinya ternyata tidak ini. Nah, kalau sekarang ini tidak juga ditemui kita karena seperti ada sesuatu di apa intervensi dari sana atau mana. Kalau sana tidak seperti kayak kemarin-kemarin tidak ditemui, bagaimana apa langkah yang kita lakukan? Oke, langkah yang akan kita lakukan kalau Pak Menteri tidak mau turun, ya, padahal ada ya di gedung ini ya. Ya kami kasihan lah Pak, ya dengan citra Bapak yang sudah dikenal sebagai pribadi yang jujur, sederhana dan berintegritas. Ya, kami hanya ingin jawaban. Apakah memang ada ijazah Gibran yang disetarakan dengan SMK? Ijazah Gibran dari Australia yang berupa kalau di sana dikenal High School Living Certificate (HSE) atau VCE ya, Victorian Certificate of Education, atau di negara-negara bagian lainnya.
seperti Sydney dan lainnya. Kalau memang itu tidak ada, ya, dan itu tidak diakui, ya, UTS Insearch itu kan hanya program bridging, program academic pathway, persiapan masuk universitas, atau dikenal dengan program-program bimbel, matrikulasi. Itu hanya berlaku untuk masuk UTS. Ya, kalaupun ada sertifikatnya. Nah, kalaupun ada sertifikatnya, itu nggak berlaku umum, hanya berlaku di UTS atau untuk masuk sejumlah universitas mitra dari UTS kalau ada. Ya, jadi surat keterangan itu sangat ambigu, karena dengan surat keterangan tersebut itu nggak berlaku umum, itu dipakai untuk mendaftar di UI juga nggak bisa, nggak boleh, di ITB atau universitas swasta di Jakarta nggak boleh, dan bahkan itu tidak berlaku untuk mencalonkan untuk melamar pekerjaan. Jadi bagaimana mungkin yang specific purpose sertifikat tadi itu, ya, UTS Foundation Study Certificate itu yang hanya berlaku spesifik untuk persiapan masuk universitas UTS malah digeneralisasi, dianggap berlaku umum layaknya ijazah SMU atau SMK. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, mungkin Bapak sekarang sedang menonton, ya, tayangan ini, ya, jangan lama-lama pertimbangannya, Pak. Oke. Ada sesuatu yang saya sampaikan. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rismon Sianipar dan kawan-kawan, ya. Alhamdulillah pagi tadi 5:30 pagi saya mendapat WA dari Prof. Abdul Mukti, dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Bahasanya saya bacakan, ya. Lihat bahasanya dan lihat statement. Jadi bahasa dari Pak Menteri adalah, Mas Roy, enjang punika kula kunjungan kerja wonten Bandung. Ya, jam 5.30 sampun bidal. Nah, jadi saya mohon arahan dari Pak Menteri, kami mohon diterima oleh staf yang sesuai, staf yang sah, bukan hanya soal humas, ya. Jadi mohon juga Bapak Kamanan, begitu sopannya Pak Menteri menjawab WA saya, ya. Jadi kami tidak ingin rame-rame, kami ingin datang baik-baik. Jadi kami benar-benar ingin mempertanyakan keabsahan dari surat keterangan yang tadi pasti sudah disampaikan oleh Pak Resmon soal ini, karena menurut alas hak yang ada, surat keterangan ini tidak sah, ya, untuk dia bisa mengikuti dan disetarakan. Harusnya berbunyi surat keputusan, menimbang dan lain sebagainya, kemudian bla 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 bla, memutuskan, ya, pendidikan. Itu harusnya bunyinya surat, bukan surat keterangan seperti ini. Apalagi ini surat keterangan hanya mengatakan kalau yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Padahal ini adalah program yang namanya pathway, program matrikulasi, yang harusnya itu tidak bisa disetarakan langsung begitu saja. Jadi saya kira kami menunggu niat baik dari Kementerian Pendidikan Menengah dan Kejuruan, ya, sesuai dengan WA dari Prof. Abdul Mukti yang saya terima pagi tadi jam 5:30 untuk kemudian kami diterima. Dan di satu sisi sahabat kita Pak Refli juga sedang mengupayakan untuk dikomunikasikan dengan Wakil Menteri, dan saya kira ini pasti sudah ada sinerginya dengan yang kami sampaikan dengan Prof. Abdul Mukti tadi pagi. Saya kira tambahan saya itu. Jadi ya, format baku dari surat penyetaran itu bukan begini, ya. Surat penyetaran itu ada produk-produk hukum yang dirujuk, baru diputuskan. Ya, jadi ini cuma surat keterangan biasa kayak keterangan RT RW. Ya, bagaimana mungkin ini dipakai sebagai syarat untuk menjadi wakil presiden? Ya, ini harusnya ada produk-produk keputusan, nanti kita ambil contohnya, ya. Apalagi sampai dengan saat kita berada di depan gedung kementerian ini, dari Kementerian Sekretariat Negara itu masih mencantumkan urutan yang terbalik, yang tertukar. Ini wapres yang tertukar ini. Ya, kayak judul sinetron. Jadi dari Orchard Park 2024, di sini 2024 sampai 2007 dia ke MDIS dulu. Jadi S1 dulu, Bang. Baru kemudian 2007, 2010 baru masuk SMA lagi. Ini urutannya gimana gitu? SMK lagi. Jadi artinya ini acak adut gini tidak
tidak benar dan tidak korek, itu yang kita pertanyakan. Kami mengimbau kepada saudara Gibran mundurlah. Ya, karena ini sudah bau tengi sama sekali nih, sudah bau amis, udah nggak bisa ditolong, apalagi nanti kita datang ke Komisi 10, apalagi nanti dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Menteri, ya Pak Menteri Abdul Muti, karena beliau kan belum menjabat saat itu, ya tahun 2019, ya mungkin Pak Menteri akan memanggil lagi Pak Dr. Sutanto SHMA, ya. Dan memanggil kalau ada tim pengkaji kurikulum maupun silabus sehingga muncul surat keterangan semacam ini, dan akan lebih malu begitu. Akan lebih malu, lebih baik sayangi republik ini Pak Gibran, ya, sayangi republik ini dan mundurlah dengan sukarela. Satu lagi itu lebih baik. Satu lagi tadi Pak Risman mengatakan kita akan ke Komisi 10. Kebetulan juga hari Kamis yang lalu, saya duduk semeja dengan Bu Herviati, Ketua Komisi 10, ketika serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau ketemu saya dan mengatakan, Mas, suratnya sedang kita bahas, nanti kita tunggu waktunya. Jadi saya tagih janjinya ya, Bu Herviati, ya, jangan sampai kemudian kita juga Komisi 10 kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh UGM dan juga yang kemarin juga sempat kita alami. Tapi saya percaya niat baik Prof. Abdul Mukti, juga niat baik Bu Herviati itu akan bisa, dan juga Pak Wamen ya, kita akan bisa memberikan penjelasan soal ini. Apalagi kemarin Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum, sudah sampai ke sidang ketiga dan beliau juga mensoal atau mempertanyakan perubahan tidak sah ya pada website KPU. Jadi di KPU itu tadinya pendidikan terakhirnya Gibran itu ditulis pendidikan terakhir, tiba-tiba diubah menjadi S1. Ini nggak boleh ngubah begitu saja, tiba-tiba diubah gitu aja, kayak ngubah ketikan. Ini adalah lembaran negara ya, artinya pengumuman resmi negara. Tidak boleh diubah begitu enak aja, nanti ada orang bisa ngubah bahasa enaknya. Ini ada konsekuensi hukumnya loh melakukan perubahan gitu. Apalagi dengan urutan-urutan yang kemudian tidak benar dulu, pendidikannya katanya ijazahnya Bachelor of Communication ya, terus sempat ganti jadi BSc, sekarang nggak berani nulis ya kan, di poster-poster tuh coba lihat nggak berani nulis lagi sekarang pendidikannya. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu dengan baik. Dan tadi saya mendapat informasi katanya humas lagi, tapi saya nggak mau, saya bilang tidak humas ya, karena arahan dari Pak Menteri saya kira bukan humas ya. Oke. Sudah kemarin. Yang pria cukup dulu. Ya. Sekarang bagian yang wanita, Ayo, Pak. Ini Yang tadi udah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kami bertiga RRT sudah sampaikan bahwa hasil penelitian kami terkait dengan ijazah dan semua dokumen yang terkait dengan bapaknya Gibran yaitu Joko Widodo sudah selesai kami jalankan dan final dan sudah kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Nah, langkah kami selanjutnya RRT saat ini kami sedang menjalankan penelitian terkait dengan dokumen kelengkapan termasuk ijazah dan riwayat pendidikan dari anaknya Jokowi yaitu Gibran Rakabuming ya. Karena ini ternyata berdasarkan dari data-data yang kami kumpulkan ternyata memang sangat kuat ya kami melanjutkan penelitian kami ini. Jadi saat ini termasuk kedatangan kami ke Kementerian Dikbud ini itu adalah tahap pengumpulan data. Ya, tahap pengumpulan data. Karena semua informasi-informasi yang beredar, termasuk yang di laman KPU, termasuk yang di laman Mensesnek, itu semua adalah asumsi yang perlu diklarifikasi. Dan itu yang kemudian tahapan ini adalah kami lakukan pengumpulan data sebanyak mungkin. Dan kami juga minta bantuan kepada para netizen semuanya, 280 juta rakyat semuanya, untuk membantu kami mengumpulkan data-data terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Tahap yang kedua nanti kami lakukan analisis data, kami lakukan sintesis data dengan triangulasi metodologi yang kami selama ini lakukan juga, yaitu dengan telematika, digital forensik, dan neuroscience behavior. Ya, jadi kami lakukan analisis sintesis setelah datanya bisa terkumpul lengkap. Jadi kami selalu based on scientific ya, jadi bukan based on asumsi atau kabarnya atau informasi yang tidak akurat. Termasuk juga kami juga saat ini juga ongoing untuk benar-benar berobservasi situs-situs ya atau tempat-tempat di mana Gibran Rakabuming itu mengklaim
dia SD, dia SMP, dia SMA, dia kuliah, dia kursus, dia bimbel, itu sedang kami lakukan observational study. Termasuk juga kami akan menghubungi para eyewitness atau saksi, ya. Apakah Gibran punya teman sekolah SD, punya teman sekolah SMP, punya teman sekolah SMA, punya teman sekolah di Singapura, punya teman kursus di Australia, itu akan kami lacak semuanya. Termasuk juga guru-guru. Jadi guru SD apa mungkin malah dari TK begitu ya. Dari SD, SMP, SMA, kursus, kuliah, itu semua akan kami lacak. Dosen-dosennya, tempat dia kuliah, dan semuanya akan kami lacak. Dan itulah cara kerja saintifik. Jadi kami tidak berbasis kepada katanya-katanya, omong-omong, tidak. Kami berbasis fakta, ya. Nah, kemudian berikutnya tahap final adalah kami membuat simpulan. Dan kesemuanya itu dari tahap pengumpulan data, analisis, sintesis sampai kepada kesimpulan itu akan kami bukukan dalam buku yang sementara judulnya Jokowi-san Black Paper. Karena ini sejarah hitam ya, sejarah hitam. Jadi bukan white paper tapi black paper. Nah, terus mungkin saya tidak tahu apakah tadi sudah disampaikan oleh Abang Rismon dan Mas Dr. Roy. Satu hal yang sangat menarik adalah riwayat SMP-nya ya. Jadi begini. Ada sebuah penjelasan di salah satu laman KPU yang menyatakan bahwa sejak SMP dia kemudian melanjutkan sekolah di luar negeri. Nah, artinya ini menjadi sebuah catatan pertanyaan jelas, apakah di SMP Negeri 1 Surakarta Gibran memiliki ijazah? Karena pada tahapan selanjutnya dia mengklaim ya secara naratif, karena kami juga sampai dengan hari ini semua saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School, ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP, jenjang SMP ya, supaya tahu kalau metode pendidikan atau hierarki pendidikan di di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Singapura itu jenjang pendidikan dasar dan menengah itu mengenal pertama adalah primary school, kalau di Indonesia itu SD. Dan kemudian secondary school, ya secondary school. Jadi Orchid Park Secondary School itu adalah SMP. Nah, terus ada fakta atau data yang lebih jelas lagi adalah Orchid Park Secondary School itu didirikan tahun 1999 dan kemudian baru mulai operasional 2001. Artinya kelas 1 SMP-nya itu baru menerima murid di 2001. Sehingga di 2002 itu dia baru punya murid kelas 2 SMP. Nah, sementara Gibran mengklaim bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Berarti dia ya kalau dia memang betul sekolah di Orchid Park Secondary School, berarti di sana itu hanya menyediakan kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP. Nah, kemudian ya jadi pertanyaan, mengapa dia mesti mengulang SMP-nya lagi? Ya, sementara di laman KPU kita juga lihat bahwa Gibran itu sekolah di Orchid Park Secondary School itu dari 2002 sampai 2004, artinya 2 tahun. Berarti dia automatically dia mengulang kembali SMP-nya. Karena sekali lagi tahun 2001, 2002 sampai 2004 itu Orchid Park Secondary School baru punya kelas 1, kelas 2 SMP. Ini sebenarnya saya tambahin sedikit, nanti silakan teruskan lagi. Ada penjelasan sangat bagus dan ilmiah dari yang namanya Dr. Marian Buitensorki. Melanie Buitensorki. Ya, itu benar. Bukan mensesatkan seperti Inalim atau siapa itu yang membuat sesat ya. Jadi Bu Melanie terima kasih penjelasannya, bahkan Bu Melanie mensimpulkan bahwa Gibran itu belum tentu juga lulus SMP. Bisa juga dia lulus SD. Majunya lagi. SD. Gibran ya. Di kesempatan ini Dr. Tifa, saya, kami semua, Dr. Rismon berterima kasih juga untuk ikut membersamai. Sekaligus mohon disampaikan kepada senior-senior ya. Nah, ini SD kalau SD. Ya, kalau ini SD juga biasanya. Kepada salah seorang dari wakil purnawirawan prajurit TNI ada di sini. Mohon ini bisa jadikan bahan juga Bapak-bapak. Kemudian wakil dari Forum Diaspora Indonesia. Tadi ada Pak Agus tadi ya, yang juga akan menyampaikan. Nah, jadi artinya
kita tidak sendirian, kita banyak gitu. Jadi sekali lagi ya, sudahlah. Kalau memang pendidikanmu tuh SD, ya SD aja pakai dasi merah, tulisan SD kayak gini ya, nggak usah gaya-gaya. Lanjut. Ya, jadi ini tadi karena Pak Roy menyinggung ada nama ya, namanya Insinyur Mailani atau dokter Mailani itu teman baik saya. Ya. Teman baik saya, dia mantan termul. Ya. Dia mantan termul garis keras dan sudah insya. Dari IPB ya? Dari IPB. Dan suaminya itu menjadi dosen profesor di Universitas Sydney. Jadi data yang dia berikan itu sangat akurat dan lebih akurat lagi karena dia mantan termul. Ya. Mudah-mudahan makin banyak lagi termul-termul berpendidikan ya, termul-termul educated yang insaf, dan kembali ke jalan benar bersama dengan kita berjuang. Ya. Nah, untuk finalisasi dari apa yang saya sampaikan, saya underline ya, bahwa Gibran itu tidak benar ber-SMA di Singapura tahun 2002 sampai 2004. Karena Orchid Park Secondary School di tahun 2002 sampai 2004 itu baru menyelenggarakan pendidikan SMP kelas 1 dan 2. Artinya berarti dia itu mengulang kembali SMP di Singapura. Itu pun juga kalau dia benar-benar masuk, bukan cuma sekedar mendaftar ya. Nah, kemudian kita dalam waktu dekat akan ke Solo, kita akan ke SMP 1 Negeri 1 Surakarta untuk mencari kejelasan apakah di tahun 2002 SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka sesuai situs sekretariat negara loh. Ya, salah lagi. Tetapi ya sungguh pun, kalaupun Gibran itu memang memiliki ijazah dari SMP Negeri 1 Surakarta, pertanyaan berikutnya itu belum bisa memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ya, benar. Karena menjadi wakil presiden itu syaratnya minimal adalah SMA. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R. Ya. Jadi kita tuh nggak omong-omong, semua berdasarkan data basis resmi. Tadi Bu Kurnia juga sudah menyampaikan, dan harapannya agar jangan sampai nanti yang dilakukan Pak Subhan itu akan dilakukan apa Bu? NO itu? Fun Clever Club. Wah. Dan saya sebetulnya bersama dengan Pak Roy Suryo ya, untuk saya remind bahwa kami sebetulnya sudah mempersoalkan tentang pendidikan yang diklaim sebagai pendidikan SMA and/or S2 di Australia sejak tahun 2023. Kami sudah berdua, bahkan Gibran sendiri sudah menyinggung pada waktu ulang tahun Narasi TV bersama Najwa Shihab ya, dia menyinggung ada 2 tokoh yang mempersoalkan ijazah saya. Bapak dan Ibu itu. Dan kemudian pada waktu di acara 2 tokoh itu maksudnya saya dengan dan secara kebetulan juga karena anak kami juga kuliah di Australia, sehingga kami sangat memahami bagaimana requirement, bagaimana persyaratan untuk bisa kuliah di Australia, termasuk kemudian mengikuti kelas foundation yang seperti yang diklaim diikuti oleh Gibran di UTS InSearch. Nah, untuk diketahui bahwa UTS InSearch itu adalah lembaga informal yang dibangun oleh UTS untuk memberikan fasilitas kepada calon-calon mahasiswa yang meminati untuk masuk ke UTS. Nah, tentu saja kalau ada calon mahasiswa yang ingin ikut di UTS, itu sebelum masuk UTS InSearch, itu dia harus mengikuti atau melampaui requirement IELTS. Ya, IELTS di Australia itu tinggi sekali, ya 7,5 malah kalau di Australia ya. Dan kemudian TOEFL-nya itu pasti di atas 600. Ya, saya juga sudah konfirmasi dengan teman-teman yang ada di Australia. Ya, nah sekarang pertanyaannya dari sisi neuroscience behavior, apakah Anda semua rakyat Indonesia melihat kemampuan bahasa Inggris, narasi bahasa Inggris Gibran Raka Buming itu cocok dengan seseorang dengan IELTS 7,5 atau TOEFL di atas 600. Nah, itu kan bahasa Indonesia kita bisa lihat saja ya seperti itu. Jadi lalu kemudian kami lanjutkan bahwa
UTS Insert berdasarkan penelitian kami sejak tahun 2023 itu hanyalah lembaga kursus. Iya, iya. Dan itu Informal. berlangsung secara 6 sampai 8 bulan. Iya. Ya, kalau sampai di KPU itu Gibran atau KPU ya kita katakan itu menulis bahwa Gibran mengikuti UTS Insert 3 tahun, itu ngapain aja? Ya, pertanyaan untuk apa dia mengikuti UTS Insert selama 3 tahun? Jadi ini adalah sesuatu data-data yang perlu sekali untuk kita lakukan penelitian. Sekali lagi, kami bertiga bersama dengan teman-teman semuanya, para pejuang semuanya, itu tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melakukan fitnah. Kami sedang melakukan penelitian terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Sebab kalau ternyata riwayat pendidikannya menghasilkan simpulan hanya memiliki ijazah SD, maka kita semua punya hak untuk memakzulkan Gibran. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Pak Agus mau namanya? Boleh, Pak Agus namanya ya. Di Australia. Ya. Ini Pak Agus dari Forum Diaspora Indonesia. Beliau adalah sekjen. Tengah-tengah Pak Agus. Kita minta data tentang sekolah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Nanti setelah Pak Agus, Mama ada juga yang speak up. Teman-teman YouTuber yang saya hormati, saya banggakan, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya bisa hadir membersamai trio RRT, Bang Rismon, Bang Roy, dan para pejuang lainnya. Dan para pejuang lainnya yang banyak banget di sini. Termasuk Purnawirawan, Pak Kel. Oh iya, ada Purnawirawan ya. Masya Allah. Saya diberi amanah sebagai Sekjen Forum Diaspora Indonesia. Di dalam FDI itu Dr. Tifa adalah Ketua Bidang Pakar sekaligus founder. Jadi kami bersama-sama di FDI sama beliau. Tugas yang diamanahkan kepada saya adalah terkait dengan kasus ini. Bagaimana saya bisa mengelaborasi dan mengeksplor tentang advokasi bagaimana status dari Gibran khususnya di Australia dan Singapura. Nah, ini sedang dalam proses yang kami lakukan pendalaman ini. Jadi kami ingin berkontribusi sebagai Forum Diaspora Indonesia terhadap kasus ini. Kenapa? Karena saya tahu betul dengan Dr. Tifa, FDI didirikan itu memang awalnya untuk kasus dugaan palsu Joko Widodo. Awalnya itu. Nah, itu concern kami. Dibentuklah FDI. Itu tujuan pertama. Lah kemudian sekarang ada derivasinya kepada kebetulan anaknya sendiri yang jadi wapres sekarang. Maka concern kami sebagai FDI, dari sisi FDI ini ya saya bicaranya ya, termasuk ini gitu. Jadi kami tidak keluar rel, tidak keluar jalur. Kami melanjutkan ini semuanya ya, karena qadarullah seperti itu jalannya. Oleh karena itu kami akan all out berkontribusi ini ya terhadap kasus ini, khusus kami bersama dengan teman-teman kami di 25 negara, khususnya di Sydney, Australia, dan di Singapura. I will do it, Dr. Tifa, insya Allah. Itu saja, nggak terlalu panjang, saya kira cukup itu kontribusi kami. Mudah-mudahan Allah izinkan ini semua dan Allah ridho atas perjuangan ini semua. Ya, dan semua terbuka. Satu lagi, Bapak Ibu, saya ingin juga teman-teman lain ya. Teman-teman lain yang selama ini mungkin kurang concern, saya ingin tambahkan satu hal yang sangat strategis. Kalau kasus dugaan ijazah palsu baik Jokowi maupun Gibran terungkap dan terbuka atas izin Allah, maka kasus yang lainnya itu akan terbuka juga. Amin. Ini entry point. Jadi ini strategis nih kasus ini. Saya begitu cara berpikirnya, ya. Akan jadi entry point untuk kasus lainnya. Ya. KM 50 dan seterusnya. Ya, lanjut. Pilpres 2024 akan terbuka semua insya Allah. Dari sini awalnya. Karena itu kita harus all out di sini. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Ada Mama sebentar. Ada setengah. Selamatkan anak-anak dan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perwakilan dari Mama sebagai gerakan akal sehat untuk keadilan Indonesia yang masih peduli, dan saya juga guru bahasa Inggris. Saya mungkin nggak secara saintifik karena sudah ada Bang Roy Suryo, sudah ada Dr. Tifa, Bang Rismon, tapi kami secara logikanya saja. Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Dan minimal
tuvelnya itu 450. Iya. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelangap-pelongo itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Iya, bagaimana bisa lulus Singapura, dari Singapura, bisa lulus dari Australia. ya. Itu benar-benar nonsen. Yang kedua, apa kita mau dipimpin oleh wakil presiden yang tidak lulus SMA, yang bahasa Inggrisnya aja nggak bisa. Itu sangat memalukan. Itu saja dari perwakilan Mama, logikanya seperti itu aja. Kalau memang dia benar lulusan, buktikan bisa nggak berbahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akal sehat, berpikir kritis terus. Merdeka. Baiklah, tambahan sedikit dari Oma. Sini Bu, biar kelihatan. Iya. Iya. Masih paham, Ma? Iya. Tambahan sedikit. Oh, ini sedikit lagi ya. Isi ya, Pak. Nah, tambahan sedikit dari Oma. Kalau begini keadaan negara, ada wakil presidennya yang tidak tamat SMA, itu sangat memalukan sekali. Seandainya dia pinter, ya, bijak, potensial, bisa mengelola, mewakili dari presiden, nggak masalah. Tetapi ini jangankan untuk ini, pelangak-pelongo, kemudian bahasa Inggrisnya juga nggak bisa. Semoga kedepannya kita dapat wakil presiden yang benar-benar mumpuni, yang benar-benar mumpuni, bisa mewakili rakyat Indonesia semuanya. Itu saja tambahan dari Oma. Makasih. Assalamualaikum. Siapa? Tariswan. Sama Bang Hari. Ayo Bang, masuk frame. Abang ini tokoh Aktivis. Ayo Bang. Ya, pertanyaannya. Ayo Bang, menurut Abang bagaimana nih gerakan transparansi dari masyarakat? Gerakan transparansi masyarakat makin lama makin menyadarkan masyarakat yang untuk membongkar kepalsuan dari kasus Pak Jokowi maupun Gibran. Ini sudah antusiasnya sudah mulai bagus nih. Mudah-mudahan ke depan makin banyak dan makin gerakan ini makin jadi safety buat ke depannya. Jadi harus ada gerakan bersama ya Bang? Bersama, dari iya. Sabang sampai Merauke. Iya. Ya. Makanya ayo kepada rakyat, masyarakat, sadarlah bahwa kita tidak bisa begini saja dibohongi hanya karena ijazah palsu, akhirnya mereka memimpin. Kalau orang bodoh atau orang yang nggak benar memimpin, negara ini hancur. Kita yang pintar-pintar nih tercederai, kita tersinggung gitu. Kita seperti saya sebagai aktivis di organisasi itu pakai berjenjang, pakai seleksi. Kok ini tiba-tiba masuk dengan kekuasaan ayahnya enak jadi presiden gitu. Betul. Oleh karena itu ayo kita rakyat bersatu. Ya. Jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh dinasti politik. Ya, kita harus bersatu. Karena ini memang nggak ada bohir ya Bang ya. Ya, nggak ada bohir nih, kita bergerak sendiri. Saya sendiri pun kadang-kadang kedungsangan tuh cari ongkos kemari. Jadi memang ini murni tulus. Apa?
ketulusan ini karena kita dari sekarang kita menorehkan sejarah buat anak-anak kita supaya berani mengungkapkan kebenaran dan berani mengedepankan kejujuran. Ya. Nah untuk Lihatlah, itu pemirsa, lihat kan kita di Adang Satpam ini. Beginilah sambutan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nih, pagar betis. Ya di gedung DPR aja kita boleh masuk. Ya, tapi kalau di sini kita nggak boleh masuk. Kita dibiarkan panas-panasan. Ya, padahal hanya butuh transparansi aja. Kenapa dikeluarkan surat keterangan penyetaraan itu? Padahal dari anatomi silabus, kurikulum, tujuan pendidikan, output dari pendidikan tersebut sudah berbeda antara UTS Insert, bimbel, matrikulasi dengan SMK. SMK saja butuh magang, butuh prakrin, praktek kerja industri. Ya, apa kesesuaiannya kedua pendidikan tersebut kan begitu Bang ya. Oke. Jujur Bang, kami nggak jujur ini lembaga. Ya oleh karena itu mereka nggak mau hadir. Ya. Bang sekali lagi Bang sebentar Bang. Nah untuk itu buat para termul atau teman-teman yang masih sehat pikirannya, coba kalian jangan teriak-teriak. Coba logika kalian bermain. Masa mungkin ijazah kursus, sertifikat kursus disetarakan dengan SMK yang sekolah formal, ada jenjang tahunnya, ada jenjang kelasnya, kan nggak masuk akal. Kalian mau yang pintar-pintar disetarakan seperti itu? Saya tersinggung tuh dengan kementerian, cuma kita juga tahu bahwa kementerian ini ya terintimidasi lah tahun 2019 dengan 2019 karena hari itu masih ayahnya yang berkuasa. Itu aja. Oke, pemirsa kita lihat keadaan di tempat lain ya. Bang Rismon, itu tiba-tiba mau ngomong. Saatnya wartawan masuk apa juga. Mantap Bang. Mau live atau mau di video terserah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri dan Pak Wamen yang kemarin sudah berkomunikasi dengan kami. Jadi pada hari ini kami seluruh pejuang yang ingin memperjuangkan kebenaran ini sebagaimana yang sudah 2 kali kami sampaikan dan kami juga sudah beraudiensi untuk bisa bertemu dengan Pak Menteri dan Pak Wamen, dan kami sampaikan di sini bahwa Pak Menteri dan Pak Wamen itu tidak perlu takut kepada kami, tidak perlu kemudian menutup kantor dengan satpam seperti ini. Karena apa? Karena Pak Menteri dan Pak Wamen sekarang ini tidak terlibat di dalam riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Justru kedatangan kami adalah untuk membantu Pak Menteri dan Pak Wamen, untuk Pak Dirjen Dikmenjur juga, untuk meluruskan persoalan ya potensi pemalsuan dari riwayat pendidikan Gibran Rakabuming yang dikerjakan oleh Menteri di masa lalu, di masa rezim Joko Widodo. Jadi riwayat pendidikan Gibran Rakabuming ini sudah digunakan sejak tahun 2019, kemudian digunakan di Pilpres tahun 2024. Ya, itu tidak merupakan kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Wamen. Justru karena kami duga Pak Menteri dan Pak Wamen itu tidak menahu tentang riwayat pendidikan dari Gibran ini, maka kami semua ke sini, RRT lengkap dengan kuasa hukum kami, dengan para pejuang yang lain, itu ingin membantu Pak Menteri dan Pak Wamen.
kami kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Wamen. Harapan kami ya, mudah-mudahan Pak Wamen memberi policy kepada anak buahnya. Pak Menteri juga tadi jam 5:30 pagi Pak Menteri sudah berkomunikasi dengan Pak Roy Suryo. Kemarin Pak Wamen sudah berkomunikasi dengan kami juga bersama dengan Pak Refli Harun. Jadi kami berpendapat bahwa apa yang sekarang terjadi, di mana kantor Kemendikbud ini dikunci dan kemudian ada banyak seperti itu menghalangi kami masuk untuk bertemu. Padahal hari Jumat yang lalu Pak Rizwan Syarifah sudah dijanjikan untuk bertemu dengan staf ahli, bahkan dengan dirjen. Malah yang ada mereka semua ketakutan bertemu dengan kami. Ya, sekali lagi kami katakan bahwa kami ini para peneliti dan para pejuang itu ingin membantu kementerian dalam hal ini pendidikan dan kebudayaan serta direktorat pendidikan dasar dan menengah serta kejuruan, bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, apa yang dilakukan oleh dirjen yang lalu dan apa yang dilakukan oleh menteri yang lalu itu ternyata berpotensi menjadi sebuah perbuatan kriminal, yaitu pemalsuan dokumen, pembohongan publik, ya, dan melakukan tindakan yang tidak appropriate terkait dengan keterbukaan informasi publik, ya. Jadi Gibran mengaku dia bersekolah di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Dokumennya adalah dokumen publik karena digunakan menjadi wali kota dan menjadi wakil presiden. Dan untuk itu kami berhak, legal standing kami jelas sebagai warga negara. Kami punya hak untuk meminta kejelasan ijazah SD dari Gibran Rakabuming. Begitu juga dengan ijazah SMP dan begitu juga dengan ijazah ataupun sertifikat ataupun diploma yang dia klaim dia dapatkan dari beberapa institusi, yaitu SMP Negeri 1 Surakarta, yang sampai dengan hari ini kami seluruh rakyat Indonesia tidak pernah melihat ijazah SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian kami juga tidak melihat diploma atau sertifikat kelulusan dari Orchid Park Secondary School yang ternyata berdasarkan penelitian kami ternyata adalah setara SMP. Untuk itu maka rakyat berhak untuk mendapatkan penjelasan apakah Gibran Rakabuming itu bersekolah SMP 2 kali dan kenapa sebabnya, lalu kemudian di mana dia menjalankan pendidikan SMA-nya, karena ternyata dirjen, ya, dirjen yang lalu itu mengeluarkan surat pernyataan penyetaraan kursus yang dia tempuh di Australia itu disetarakan dengan SMK. Ya, ini yang kami berikan sebuah kejelasan terkait dengan riwayat pendidikan yang sangat tidak jelas. Artinya Pak Menteri dan Pak Wamen, mohon agar Anda berdua ya sebagai pejabat publik yang dibiayai, yang dibayari oleh pajak rakyat, itu bersama dengan kami rakyat memberikan semua penjelasan kepada rakyat sesuai dengan penelitian, sesuai dengan data-data yang sahih dan akurat. Demikian Pak Menteri dan Pak Wamen, mudah-mudahan Anda mendapatkan informasi dari kami terkait dengan suasana yang terjadi di depan ruang kantor Bapak, di mana kami dijanjikan untuk bertemu dengan staf Bapak, staf ahli, tapi ternyata kami hanya ditemui oleh satpam seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekalian. Udah nih, tuntas. Udah. Ya. Lagi. Udah. Udah yang ini aku tadi sampaikan ke Menteri sama Pak Wamen. Tadi pagi udah komunikasi. Kemarin udah komunikasi. Udah yakin aja bakal udah, giliran kita datang begini aja. Masalah Jokowi white paper, Gibran white paper. Black paper. Yang janji kemarin kan, tapi jangan disebar ya. Ini orang yang mengantar Gibran ke UTS Indonesia, tapi belum saya siarin karena belum dapat tuduhan.
Saya sembunyiin. Ini orang harus saya video. Yang saya cerita kemarin. Ini orang. Ini. Apa ini? Dasman. Betapa kita seperti rakyat yang terlantar di Republik ini ya, pengemis. Kita seperti pengemis. Oh udah ya? Udah. Oh itu udah dibawa. Pemilik negara ini jadi pengemis semua. Pantaslah Pak Prabowo membuat badan baru yaitu Badan Pengentasan Kemiskinan. Jangan-jangan jawaban Gibran nanti, Gibran, di mana ijazah SMA-mu? Pasti dibilang ini, nanti di pengadilan. Jadi semua ijazah adanya di pengadilan. Bahkan Menteri Kemendikbudrismen ini pun nggak sanggup menjelaskan ini, saya lihat. Apa kita ajak Pak Roy untuk mengklarifikasi apakah Pak Roy Suryo seorang pembohong dan penipu, bahwa dia bilang sudah komunikasi dengan menteri, ternyata bohong. Takutnya Pak Menteri Boleh, Pak? ditelepon pihak istana. Klarifikasi Pak, Bapak benar-benar sudah menghubungi menteri apa bohong? Siapa yang bilang bohong? Enggak Itu ada yang bilang bohong. Ada yang bilang bohong. Ayo, Pak. Bohong tuh. Mana mau menteri menjawab dia katanya. Dua, Bang. Nah, gini. Nah, Ada aja komen-komen seperti itu Pak. Nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bohong. Jelas banget. Ini dari Profesor baterainya udah hampir habis. Enggak apa-apa. Oke, dari sini. Ya, ini WA Biar kelihatan. jam 5.34 ya. Itu. Entar, ini nomornya jangan muncul. Nomornya jangan muncul. Nanti bahaya. Yang disampaikan adalah bentar. Oke, tunggu dulu ya. Saya mau spill nih. Ya. Karena memorinya. Nah ini. Oke. Waalaikumsalam ya gitu. Mas Roy enjang punika ya pagi ini kula wonten acara ing Bandung. Jadi itu jelas banget. Lagi acara di Bandung. Ya. Jadi berangkat mulai jam 6.30 tadi pagi. Berangkat 6.30 tadi pagi. Ya, sedang 5.30 sorry, berangkat 5.30. sedang kunjungan kerja ke Bandung. Ya, jadi nggak apa-apa, itu bagus ya dari dan kalau saya sih apa adanya, WA dari beliau ya saya sampaikan, gitu saya katakan, tidak ada dusta di antara kita. Ya. Jadi tidak benar ya tadi yang disampaikan kalau itu informasinya itu tidak benar gitu ya. Ini udah ditunjukkan tadi. Ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang ya sudah WA kepada Menteri Pemuda Olahraga ke-11 pagi-pagi ya gitu. Siapa ya? Nah, lupa saya, Ya. jelas. Iya. Nggak bisa ngitung kan? Ya. karena kan ada yang nggak mau disebut mantan. Ya. Oh ya. Maunya Presiden ke-7. Iya. Boleh dong kita juga Menteri ke-11. Iyalah. Iya. Nggak Yang mantan-mantan. betul, yang informasinya kalau Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kejuruan ini pagi tadi berangkat ke Bandung. Sehingga dia minta maaf kepada Menteri Pendidikan Menteri Pemuda. Pemuda. Bagus banget dengan bahasa Jawa Yang halus, santun ya. Bahasa Jawa santun. Beliau ya kalau tadi ada sempat kelihatan nomornya, kalau ada yang iseng-iseng mau capture, kemudian di WA cek aja itu nomornya beliau. Ya gitu boleh tanyakan. Emang Pak Menteri kontak langsung Roy Suryo? Gitu. Iya. Memang Berarti memang udah ada janji untuk kesini apa? ada. Gimana ini? Kemarin Pak Eko. Tapi aku nggak nyalain menterinya, mungkin staff-staff di sini yang Iya, sekarang begini, gimana ini? koordinatif gitu. 2 kali ya Pak, 2 kali pintu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dikunci. Ya. Rapat-rapat. Ya, saya kasihan kepada yang jaga ini. Kemarin yang jaga di atas Pak Iman. Sekarang yang jaga siapa nih? Itu kasihan sebenarnya. Ya, gimana ini? Apakah Pak Prabowo mau
mereformasi reformasi Polri Nah, kemarin. itu. Jadi makanya perlu reformasi ini orang. Ya. Ya. Oke. Oke, Pak, thank you. Ini tadi mikrofonnya. Jadi gimana Mas Resta. ini Mas Roy nggak udah bubar kita? Apa? Nggak ada pertemuan. Siapa? Nanti aja. Iya. Posting Mas. Sorry. Ya, ya. Nunggu terus ya. Ini ada perwakilan yang masuk. Kita mau cari bakar komunitas lah. Ini ada perwakilan yang masuk dalam. Nggak ada perwakilan yang masuk dalam. Nggak ada. Siapa yang boleh masuk ke dalam? Nggak ada. Padahal sudah ada janji. Ya, gitu. Kita mau ajak pakar pendidikan dulu. Nggak ada perwakilan. Udah kosong, udah jong. Arah gimana? Aman. Kayak tempat rekam akhirnya. Rekam semua. Tunggu 5 menit ya. Keputusannya tunggu 5 menit. Tunggu, masih tunggu. Pak Eko Susanto sempat menjanjikan akan mengajak tim disepakati hari Senin kemarin jam 1. Nah, kita jam 1 kemarin sudah di sini, ya, dan sudah nunggu lama, tapi akhirnya hanya ditemui oleh Humas. Dan Humas itu tidak bisa memberikan pernyataan apa-apa. Ya gitu aja, memberikan keterangan kalau silakan mengirim surat dan nanti suratnya ada maksimal 10 hari. Nah, jadi kami mengatakan kalau gitu kami akan ke sini hari ini. Dan pagi tadi, setengah 6 pagi, ya, saya mendapatkan WA langsung dari Profesor Abdul Mufti. Itu adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau mengatakan dan beliau menuliskan dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Ya, gitu Mas Roy, saya ada kegiatan hari ini tapi dengan bahasa Jawa ya. Itu di Bandung. Sekarang posisi di Bandung, Sekarang masih di Bandung. Berangkat setengah 6 tadi. Kita sangat menghormati ya Pak Menteri. Nah, makanya kita menunggu arahan. Saya kok yakin beliau sebenarnya sudah mengisai arahan. Cuman nggak tahu staf yang di sini kok kayaknya aneh. Teman-teman lihat pintu malah masih ditutup. Ditutup bolak-balik penjagaannya luar biasa. Iya, Kayak kita mau ngerampok. Jadi makanya ini kan aneh kan. Ya, betul. Kementerian Pendidikan yang harusnya menyelamatkan pendidikan itu anak bangsa, kok pendapatannya sebenarnya. Kira-kira berapa persen Mas meyakini kalau ijazahnya Gibran itu tidak benar? Ya, like father, like son. Ya, seperti ayah juga seperti anak. Berapa persen, Mas? 99,9%. Ya, bahwa itu tidak benar dan dia harus mundur. Kalau tidak sah. Kalau duit itu berapa triliun kira-kira? Waduh, saya tidak ngitung dan triliun meskipun ada gugatan 125 triliun. Kan Jokowi punya itu 11 triliun apa kayak sama Bang Rizwan 11 triliun yakin masyarakat tahu lah gitu, apa yang harus dia lakukan. Yang jelas sekarang status dia itu sedang digugat pendidikannya oleh Pak Subhan. Ya. Jangan sampai pengadilan kemudian memberlakukan yang namanya NO. Betul, NO itu sering Mas. Lagi sehingga pengadilan takut untuk membahas. Ya, jangan sampai karena ini sudah jelas pengadilan yang mana lagi ya kalau PT UN waktu itu sudah tidak bisa karena sudah lewat dari waktunya. Ya berarti ini dan kita ini jelas ya bahwa Gibran Raka Buming Raka itu adalah wakil presiden yang sedang menjabat. Kalau sedang menjabat sah untuk bisa dimakzulkan karena itu ada undang-undang. Mungkin saja. Berarti tuntutannya kalau ini memang tidak sah apa tuntutan Mas? Dimakzulkan. Harus dimakzulkan. Dan saya kira wakil rakyat perlu untuk kemudian menindaklanjuti ini, terutama Komisi 10 ya, karena ini sudah benar-benar telak dan fakta ya, gitu bahwa pendidikan dan urutan bahkan urutannya saja itu sudah adut kacau berbolak-balik. Artinya ini pintu masuk Mas ya untuk pemakzulannya Iya, Gibran. jelas banget ini. Tapi isu yang saya dengar nih Prabowo ini kayaknya nggak mau ada pemakzulan itu gimana? Ya. Harus bisa dibedakan menurut saya. Masalah Gini. Kita percaya penuh pada Presiden Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Ya, moga-moga ya kita doakan saja semua berjalan baik dan Pak Prabowo tetap bisa memegang amanah yang baik. Dan undang-undang juga menyatakan yang namanya presiden dan wakil presiden bukan satu paket. Oh, bukan kalau, satu paket ya? Kalau dimakzulkan Pak Presnya sah. Sah. Tapi kalau dimakzulkan dua-duanya kan juga nggak mungkin. Karena bapaknya kemarin dong satu paket takut dia takut dimakzulkan dulu. Bapaknya so begitu. Siapa sih yang
masih percaya kepada bapaknya. Iya betul. Saya aja nggak percaya. Jadi itu ya. Dulu dia ngomong kita masih percaya. Sekarang dia belum ngomong kita udah nggak percaya, Mas. Dari dulu kita nggak percaya. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Assalamualaikum.